Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdi, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional, karena sudah memberikan kami kesempatan, karena pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Moneter. Kelompok 11 terdiri dari 3 orang. Saya selaku moderator, Teresia Putri Lumban Gaul. Yang kedua ada Nur Pelitasari. Dan yang ketiga ada Putri Aditya Rahmadani Silalahi. Baik, untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Putri Aditya Rahmadani. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan komponen fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan fungsi ekonomi bergantung pada kegiatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, dan tidak adanya koordinasi ini mengarah pada kinerja ekonomi keseluruhan yang buruk. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh dua otoritas yang terpisah. Mereka saling bergantung dan oleh karena itu sangat penting untuk mencapai kerangka kerja baruan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan moneter adalah berkaitan dengan manajemen suku bunga dan pengendalian pasokan uang dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal adalah bagaimana pemerintah mempengaruhi output ekonomi melalui pengeluaran dan kebijakan perpajakannya. Kebijakan moneter biasanya berkaitan dengan manajemen suku bunga dan pengendalian pasokan uang dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal mengacu pada bagaimana pemerintah mempengaruhi output ekonomi melalui pengeluaran dan kebijakan perpajakannya. Lanjut. Dampak kebijakan fiskal dan moneter pada perekonomian terbuka dengan harga fleksibel. Pada tingkat nilai tukar fleksibel, kebijakan moneter menjadi efektif, sedangkan kebijakan fiskal menjadi tidak efektif. Yang kedua, kebijakan moneter yang longgar dapat membuat kenaikan harga atau inflasi dan mengurangi daya saing produk dalam negeri dan akan menurunkan devisa. Yang ketiga, kebijakan moneter yang ketat akan meredam kenaikan harga atau inflasi yang berlebihan, sehingga tekanan terhadap neraca pembayaran berkurang karena produk dalam negeri kembali dapat bersaing. Meskipun dengan kebijakan ini akan berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi karena jumlah uang yang beredar dikurangi, yang berarti permintaan akan suatu produk atau suatu barang menjadi berkurang. Berdasarkan tingkat nilai tukar tetap dan adanya arus modal masuk jangka pendek internasional dengan elastisitas tinggi, kebijakan fiskal bersifat efektif, sedangkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Sedangkan berdasarkan tingkat nilai tukar fleksibel, kebijakan moneter menjadi efektif, sedangkan kebijakan fiskal menjadi tidak efektif. Selanjutnya akan saya sarankan kita. Selanjutnya, kebijakan makroekonomi untuk menstimulus pertumbuhan dan penyesuaian terhadap goncangan penawaran peningkatan permintaan. Yang pertama, menjaga permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek dan jangka menengah. Yang kedua, penyesuaian goncangan penawaran.
goncangan penawaran supply shock dalam perekonomian terbuka, fluktuasi atau guncangan ekonomi dapat disebabkan oleh perubahan permintaan agregat atau demand shock maupun perubahan penawaran agregat supply shock, seperti meningkatnya harga impor dari barang-barang intermediate. Next. Nah, contoh guncangan penawaran, peningkatan, dan penawaran. Di sini pada guncangan penawaran terdapat guncangan positif, yaitu terjadinya penurunan harga minyak. Yang kedua, guncangan negatif, kenaikan harga minyak, karena faktor terjadinya bencana alam atau peperangan. Kemudian guncangan permintaan akan mengakibatkan meningkat dan menurunnya permintaan barang dan jasa. Nah, guncangan penawaran atau supply shock dalam perekonomian terbuka disebabkan oleh perubahan permintaan agregat seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian implikasi kenaikan harga minyak terhadap perekonomian secara umum dapat dipahami melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang diterjemahkan melalui dua saluran transmisi, yaitu yang pertama, kenaikan harga minyak akan menimbulkan goncangan yang negatif pada sisi penawaran, atau disebut negatif supply side shock. Artinya, kenaikan harga minyak akan menyebabkan naiknya ongkos energi bagi perusahaan-perusahaan atau dalam dunia usaha, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menambah jumlah produksi atau untuk untuk produk tertentu perusahaan bahkan mengurangi jumlah produksi tersebut. Kedua, kenaikan harga minyak mempresentasikan pergeseran dasar tukar perdagangan atau terms of trade dari negara-negara importir atau konsumen minyak ke negara-negara eksportir atau produsen minyak. Akibatnya, pendapatan dan belanja real di negara-negara importir akan berkurang. Oke, next. Baiklah, berakhirnya pula presentasi dari kelompok 11. Sekian dari hasil presentasi kami. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih.